Adik bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Tadi mohon maaf ada ini kesalahan teknis tadi tidak bisa masuk. Adik. Adapun topik yang kita akan bicarakan hari ini adalah tentang tak hingai. Tak hingai itu adalah suatu konsep yang apabila dinyatakan dalam garis bilangan itu sudah pernah Pak sampaikan ini. Dalam garis bilangan itu kan isinya adalah bilangan real ya, yang di tengah adalah nol, makin kanan semakin besar ya. Nah, yang besar sekali di kanan plus tak ingat. Kalau semakin ke kiri semakin kecil, yang paling di kiri namanya apa? Min tak ingat. Sehingga tak ingat itu apa? Adalah bilangan yang bilangan yang sangat besar. Kalau min tak ingat berarti apa nak? Bilangan yang sangat apa? Sangat kecil karena di kiri ya. Oke, layar sedang bergerak layar produk sini. Sekali lagi ya, kita lanjut. Tak ingat itu adalah bilangan yang sangat besar, min tak ingat itu adalah bilangan yang sangat kecil ya. Akibatnya, akibatnya tak ingat
Ya, ini adalah suatu bilangan yang sangat besar ditambah bilangan yang sangat besar sama dengan 2 kalinya ya. Nah, besar ditambah besar apa kira-kira nak hasilnya nak? Tidak ditulis besar sekali, tetap ditulis begini ya. Nah, tainga tambah tainga adalah 2 kali tainga, hasilnya tainga ya. Besar tambah besar hasilnya tetap besar. Kalau tainga kali tainga apa ditulis nak? Tainga pangkat 2. Ini sudah besar dikalikan yang sudah besar lagi, hasilnya apa? Ya tetap besar. Ya. Kalau min tainga dikalikan min tainga Positif tainga 2 ya. Nah, kalau bilangan positif berpangkat 2 itu kan bilangan genap ya. Kalau negatif berpangkat genap hasilnya apa nak? Min kali min kan plus ya. ya. Berarti kan kalau ini pangkat genap, kalau ini pangkat 3 ganjil Pak Ambil. Di min tainga berpangkat ganjil. Min ini kan min 1 artinya nak. Min 1 tainga berpangkat apa? 3 gitu. Min berpangkat ganjil apa hasilnya nak? Min. Ya. Tainga pangkat 3 berarti tainga kali tainga kali tainga ya. Tainga. Tainga min tainga berpangkat genap hasilnya tainga. Min tainga berpangkat ganjil hasilnya min tainga ya. Satu dibagi tainga hasilnya berapa nak kira-kira nak? Anggap aja 1 ini bilangan ya. Karena punya kalau 1 apel misalnya ini analogi aja ini ya. 1 apel dibagi 1 juta orang, kira-kira hasilnya berapa? Oh no. 1 apel dibagi ber 1 juta. Kita kan hampir tidak dapat apa-apa berarti ya? Ya. Kalau hampir tidak dapat apa-apa. Berarti nanti kalau ini bilangan 1 dibagi bilangan ini agak besar hasilnya 0. Demikian juga di sini. 1 dibagi tainga hasilnya berapa? 0. Kalau 1000 bagi tainga hasilnya berapa nak? Tainga. Berapapun besarnya ini lebih besar dari itu jauh gitu. Maka hasil ini pun 0. Kalau 1 juta 10/6 ya dibagi tainga ini pun hasilnya berapa nak? 0. Kalau ini besar ini jauh lebih besar lagi gitu. Hasilnya 0 gitu ya. Kalau 6 dibagi 0 hasilnya berapa dik kemarin dik? Tidak di definisi ya. Tapi kalau 6 dibagi dekat 0, misalnya dekat kan tulisannya apa nulisnya? Dekat Strip. bagi dekat. Bagi dekat 0 plus berarti dari mana nih? Dari kanan. Ya. 0 plus kan dari kanan artinya nak. Kalau ini 0, kalau dari kanan kan ini. Bilangan berapa ada di sini nak? Bilangan sedikit di kanan 0 itu bilangan berapa?
0,00. Ya, 0,00 itu ya bilangan positif, tapi kan 6 dibagi apa? 0,00 banyak begitu ya. 1 gitulah dianggap. Berarti 6 dibagi apa nih? Ini kan bilangan seper ini ya. Per. Ini kalau dibawa naik berapa nih? Anggapnya seper satu, ini dianggap seperti 1 juta lah begitu. Dan ini dalam hitungannya kan naik nih. Berarti hasilnya besar apa kecil nanti nak? Ini besar dikalikan naik kan besar jadinya nanti kan. Hasilnya begini. Kalau 6 atau bilangan lain dibagi dengan dekat 0 dari kiri, bilangan plus apa bilangan min ini nak? Min. Berarti di sini ya. Bilangan min berarti contohnya berapa? 6 per minus 0,0 banyak gitu. 1 udah dianggap gitu ya. Nah ini hasilnya kan apa nih? 6 dibagi min seper kan gitu. Ini kan naik nanti kan. Hasilnya apa nak? Hasilnya plus apa min nanti kira-kira? Min besar sekali karena di si min kecil sekali jadinya kan. Nah gitu. Kalau 3 kali 3 kali 3 diteruskan, ini hasilnya berapa nak kira-kira? Taiga. Yang lain misalnya, ini hasilnya berapa? Ini diberi nama apa? 3 berpangkat karena banyak. 3 berpangkat apa? Berpangkat taiga jadinya. XM. 3 berpangkat taiga, hasilnya berapa ini kira-kira? Kan banyak hasilnya ini nak. Taiga. Teruskan hasilnya mesti taiga ya. Taiga. Kalau 5 kali 5 kali 5 ini pun tulis apa nih? 5 pangkat taiga. Hasilnya berapa nih nak? Taiga. Ya, tapi taiga ini dan ini sama nak kira-kira? Tidak, kan mana yang lebih besar nak? Yang di bawah Iya. nih. Simbolnya tetap taiga gini ya, ini lebih kecil karena ini tapi simbolnya tetap taiga. Akibat dari ini, kalau Pak tulis 3/5 berpangkat taiga, kira-kira hasilnya berapa nih nak? 3/5 pangkat taiga. Taiga. Taiga apa 0 hasilnya kira-kira ini? Atasnya kan taiga ini kan, taiga tapi taiga yang lebih kecil karena ini lebih besar maka bawahnya tanda taiga yang lebih besar jadinya. Berarti dia nggak begini nanti kan taiga ini dibagi yang lebih besar Pak tulis gini misalnya ya, nah, gitu. Ini hasilnya berapa? Kecil bagi yang lebih kecil dibagi besar apa hasilnya tadi? Gitu ya. 3/5 berpangkat taiga. Logikanya 3 atas itu taiga yang lebih kecil, tapi yang bawahnya karena lebih besar, 5 berpangkat, berarti taiga yang lebih besar ya. Walaupun dalam kenyataannya ditulis taiga ini juga sama dengan taiga gitu ya, tapi logikanya akan menghasilkan 0. Karena dalam pikiran kita logikanya atasnya lebih kecil dari bawahnya gitu ya. Kalau dibagi yang lebih besar itu hasilnya kan 0. Di bawahnya menyebutnya 0. Taiga besar gitu ya. Bisa diteruskan nak? Bisa diteruskan nak?
Bisa. Coba kita pendekatannya dari grafik sekarangnya. Pendekatan grafik dilihat dari pendekatan limit dilihat dari grafiknya. Yang pertama, ada grafik begini. Mungkin kelas 1 Anda pernah belajar grafik fungsi rasional gitu ya. Nah, 0 itu ada di sini ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan 1/X mul X sumbu Y. Nah, kalau ini didekatin 0 dari kanan, kalau ini didekatin 0 dari kiri. Kira-kira hasilnya berapa nih, Nak? Kalau interpretasi grafik. Mendekati 0. Kalau lim ini ditanya, lihat grafiknya. Lim 1/X. Untuk X mendekati 0 dari kanan. 0 dari kanan apa 0 plus ya? Ya. Ini hasilnya berapa? Di kanan 0 kan ini ya. Nilai grafis itu. Kalau di sumbu X ini, yang di sini adalah tak terhingga, di sini adalah min tak hingga. Kalau di sumbu Y juga demikian, Nak. Yang ini adalah tak hingga, yang di sini adalah apa? Min tak hingga. Kalau X, kalau lim 1/X untuk X mendekati 0 dari kanan, kan berarti dari sini kan, dari sini 0 di kanan daripada 0 sedikit saja gitu kan. Nah, berarti grafiknya itu ada di mana? Ada di atas atau di bawah, Nak? Grafiknya di atas, tingginya berapa? Itu kan nilainya itu berarti kan tingginya itu menyatakan nilai limitnya. Berapa tingginya? Tak ingat. Ya. Karena ini tinggi sekali itu. Kalau dilihat dari kiri gimana, Nak? Lim 1/X untuk X dekat 0 dari kiri, nulisnya 0 min ya. Nah, kalau dilihat dari kirinya 0 kan di sini berarti kan. Grafiknya ada di atas atau di bawah, Nak? Bawah. Bawah, berarti kita nyari nilainya ke bawah bacanya ini kan. Nah, ini jauhnya ke seberapa gitu. Karena jauh sekali ya, yang jauh sekali di bawah namanya apa? Min tak hingga. Ya, ini hasilnya min tak hingga. Akibatnya apa? Karena limit kiri dan limit kanan, limit kiri min tak hingga, limit kanannya tak hingga. Berarti kan tak sama ya. Kalau tidak sama apa kesimpulannya, Nak? Apa kesimpulannya kalau tidak sama limit kiri dan limit kanan? Limit 1/X untuk X mendekati berapa? Mendekati 0. Jangan isi plus minus lagi gitu ya. Ini jawabnya apa? Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada nilai limitnya ini. Itu apabila grafiknya begini. Limit itu akan ada nilainya apabila limit kiri dan kanan itu sama gitu ya kan, itu teori limit yang Anda pelajari kelas 2 dulu. Kemudian ada grafik begini misalnya lagi. Kalau X dekat 0 dari kanan ini angkanya bilangannya, dari kiri ini bilangannya.
Nah, untuk yang fungsi ini persamaannya adalah Y sama dengan apa? Super X kuadrat, gambarnya begini misalnya. Maka dari sini akan terbaca apa? Lim super X kuadrat untuk X dekat 0 dari kanan. Hasilnya berapa nih kira-kira enggak? Untuk grafik ini 0 dari kanan kan ini. Grafiknya ada di atas ini ya, ini serempet sumbu Y-nya, namanya asimtot itu. Ini tinggi sekali, namanya apa? Tak ingat. Limit kirinya sekarang. Seperti X kuadrat untuk X dekat 0 dari kiri. Kalau 0 dari kiri kan di kirinya 0, berarti kan di mana grafiknya? Di atas juga ini kan, seberapa naiknya ini, itu nyatakan nilainya gitu kan. Tingginya ini akan sama dengan ini juga kan, tak ingat gitu kan. Nah, akibatnya apa? Karena limit kiri tak ingat, limit kanan juga tak ingat, limit kanannya tak ingat, limit kiri juga tak ingat. Akibatnya apa? Nilai limit dari apa? Super X kuadrat untuk X dekat berapa? 0 saja. Jangan isi plus minus ya. Sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan tak. Nah, ya. Itu tinjauan dari grafiknya ya. Pemaham limit dilihat dari grafiknya. Tak ingat kalau ditambah 10 berapa nak? Tidak harus 10 ya, bilangan lain juga boleh. Ini sudah besar sekali, ditambah segini. Hasilnya apa kira-kira? Besar sekali. Ya. Terus, kalau tak ingat, ditambahin 10, hasilnya kurang, hasilnya tak ingat. Kalau dikurangi 10, ini besar sekali, dikurangi dikit kan tetap tak ingat, besar ya tetap ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tak ingat atas dan bawah itu tidak sama. Ya. Tangga atas bawah itu tidak sama. Enggak? Akibatnya apa? Tak ingat. Tak ingat, kurang tak ingat. Hasilnya berapa kira-kira nak? Tak ingat ini dengan tak ingat ini kan beda itu. Ini tambah 10, ini kurang 10. Ini dan ini kan besarnya lain sebenarnya itu kan. Nah, ini kalau ini dikurangi hasilnya tidak sama dengan 0 yang begini. Ya, kurang tak ingat hasilnya tidak sama dengan 0. Sama dengan apa sebenarnya? Ini ada silahnya ya. Demikian juga tak ingat per tak ingat ini. Tak ingat ini hasilnya berapa? 1 nak kira-kira. Ini memang besar, ini dikurangi lagi kan. Kapan hasilnya 1? Kalau sama benar, sama persis ya. Ini dan ini akan sama, hasil menghasilkan 1 kalau ini dan ini betul-betul sama. Kalau ini kan enggak ini. Ya, ini tidak sama dengan 1 yang begini. Ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 1. Kedua-duanya ini namanya apa? Bentuk tak tentu. Ini juga tak tentu. Sama dengan gini model itu ya. 0 bagi 0 kemarin apa namanya nak? 0 per 0 namanya apa? Tak tentu. Nah ini nama tak tentunya lagi sekarang ya. Itu bentuk-bentuk tak tentu.
Bisa disingkirkan nih, nak? Bisa, nak? Ngatur dulu, Pak. Bisa teruskan, nak? Bisa, nak? Ah. Sifat. Itu ya. Lim X pangkat N. Untuk X-nya itu tak ingat. Hasilnya apa kira-kira, nak? Lihat soal limit kan per awalnya dimasukkan dulu ya. Coba X-nya diganti dengan tak ingat. Jadi berapa, nak? Tak ingat pangkat N hasilnya berapa? Ya, nak? Ini kan hasilnya tak ingat berpangkat apa? N. Hasilnya akan sama dengan tak ingat. Jadi tak ingat pangkat N itu hasilnya akan sama dengan tak ingat. Untuk N-nya adalah apa? Genap atau ganjil ya. Genap atau ganjil tak ingat berpangkat N itu hasilnya tetap tak ingat. Tetapi X pangkat N untuk X dekat min tak ingat, hasilnya bisa jadi dua ini. Yang pertama, kan X-nya min tak ingat, nak, kalau dimasukkan gimana, nak? Min tak ingat berpangkat apa? Berpangkat N. Hasil ini akan sama dengan tak ingat kapan, nak? Min berpangkat genap apa ganjil hasilnya biar plus? Min berpangkat apa biar plus hasilnya, nak? Min pangkat 2, min pangkat 4 gitu ya. Jadi N-nya adalah apa? N adalah genap ya. Sedangkan kalau min tak ingat berpangkat N itu nilainya min. Kapan itu, nak, kira-kira? Min berpangkat apa biar hasilnya min? Min berpangkat apa biar hasilnya min? Min pangkat genap apa min pangkat ganjil? Kalau N adalah bilangan ya ganjil. Yang ketiga, lim super X pangkat N-nya sekarang. Coba dipikirkan hasilnya X super lim super X pangkat N untuk X kata ingat itu hasilnya berapa, nak, kira-kira? Coba Anda masukkan X-nya tak ingat pada ganti dengan apa? X-nya dengan tak ingat. Hasilnya berapa nih? 1 tetap 1. Bawahnya apa? Tak ingat